Halo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, Waalaikumsalam. alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abdu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya alim. Ala yama ba'du. Syukur alhamdulillah kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita masih diberikan nikmat panjang umur, nikmat sehat walafiat, dan kita ditakdirkan untuk sama-sama belajar, memantaskan diri, ya, memperluas wadah rezeki kita dengan menambah ilmu setiap hari bersama Best Corporation Syariah. Dan salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita senantiasa bisa mencontoh kesuksesan beliau, ya, baik itu dalam hal bisnis, beliau pebisnis yang paling sukses di zamannya, kemudian kesuksesan dalam rumah tangga, kesuksesan dalam membina atau mendidik anak-anaknya, kesuksesan dalam memimpin organisasi, bersosial, dan segala macamnya. Dan tentunya yang paling penting mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah SAW yaumil akhir nanti. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih kepada Kapten Nurholis, kemudian Bu Ayu, Mbak Angel yang sudah menyiapkan fasilitas untuk mitra-mitra seluruh Indonesia bahkan internasional terus belajar setiap hari, setiap malam tanpa henti, ya. Untuk apa? Untuk kita mempersiapkan mencetak jutaan umat menjadi pebisnis profesional yang kaya, Amin. bahagia, berkah, bermanfaat insya Allah. Nah, teman-teman semuanya, Amin. Amin. sebelum kita mulai, saya mau ngajak Bapak Ibu semuanya untuk berdoa dulu karena tanpa pertolongan Allah, secerdas apapun kita, sepintar apapun kita, sebanyak apapun relasi yang kita punya, kita tidak akan pernah sukses ataupun kita tidak akan pernah kaya. Tapi kalau Allah sudah tolong, meskipun kita bodoh, tidak punya ilmu, tidak punya relasi, maka Allah akan datangkan semuanya, Allah akan berikan kepada kita, sehingga diberikan jalan-jalan kemudahan untuk menuju kesuksesan, kekayaan, dan kebahagiaan. Mari kita membaca surat Al-Fatihah. Bagi sahabat-sahabat yang non-muslim, silahkan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Ila darti Nabi Mustafa Rasulullah SAW Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah. Kemudian kita bersolawat setiga kali kepada baginda Rasulullah SAW. Inna Allah malaikatahu yusalluna ala nabiyya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Alhamdulillah, teman-teman semuanya, wah yang hadir 1.000 nih. Dan Ya, dipastikan banyak yang nggak bisa masuk Zoom ini. Berarti yang betul. bisa masuk adalah orang-orang yang beruntung, orang-orang yang penuh semangat, orang-orang yang sungguh-sungguh ingin belajar, ingin menambah wawasan, sehingga wawasan itu menjadi wadah rezeki buat Bapak Ibu semakin banyak. Karena Amin. Allah memberikan rezeki itu sesuai dengan kapasitas, sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan wawasan, sesuai dengan ilmu. Ya, tidak mungkin Allah memberikan rezeki 1 miliar kepada orang yang memang hanya bisa mengelola uang 10 juta. Ya, dan insya Allah Allah akan memberikan kita puluhan miliar ketika kita memantaskan diri bisa sudah terbayang untuk apa 10 miliar, untuk sedekahnya mau berapa, bangun masjidnya mau berapa banyak, terus uang itu dimanage seperti apa, dan apakah kita sudah mampu untuk membina mitra-mitra, ya maka cepat atau lambat ketika Allah sudah tahu kita pantas, kita pasti tembus luxury. Nah, malam hari ini
sebagai proses untuk memantaskan teman-teman semuanya, kita semuanya yang mau tembus Luxury Ambassador, Big Ambassador, Star Ambassador, dan New Ambassador. Nah, teman-teman semuanya, sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Ojatsu, biasa dipanggil Coach Ojatsu, ya. Dan alhamdulillah di Best Corporation Syariah ini Allah sudah amanahkan saya, titipkan saya meraih 3 kali Luxury Ambassador. Dan alhamdulillah dengan wasilah Best Corporation Syariah ini saya sudah terbebas dari hutang riba, bahkan sudah bisa beli rumah, beli mobil, beli motor dengan cara cash. Jadi sekarang beli apa aja cash, alhamdulillah. Dan tentunya tidak hanya itu, yang membuat saya lebih bahagia adalah ketika saya bisa menjadi wasilah. Banyak mitra-mitra saya juga terbebas dari riba dan bisa punya rumah, punya mobil dengan cara cash. Nah, tentunya saya juga ingin malam hari ini berbagi kepada teman-teman semuanya. Mungkin ada di antara teman-teman yang mitra baru, baru bergabung, atau baru belum dapat apa-apa, misalkan belum dapat reward di sini. Insya Allah malam hari ini saya akan sharingkan ya sebuah trik, tips, kemudian cara-cara, terus jalan-jalan bagaimana para mentor ya, termasuk saya, bagaimana menuju itu semuanya. Apa saja yang disiapkan. Ya, karena kebanyakan dari mitra baru yang masih awam, yang hanya dipikirkan adalah kapan saya dapat motor, kapan saya jadi Star Ambassador, kapan saya jadi Big Ambassador, kapan saya jadi Luxury Ambassador. Yang dibayangkan hanya uangnya 1 miliar, punya Pajero-nya, gaya agak apa namanya gagah dan lain sebagainya. Tapi sedikit yang memikirkan bagaimana supaya saya pantas dapat Pajero, bagaimana supaya saya pantas jadi peraih luxury, gitu ya. Nah itu sedikit yang berpikir, yang merenungkan itu. Padahal yang penting itu adalah kepantasan, ya. Contohnya saya selalu bilang analogi gini, seorang orang tua atau seorang ibu punya 3 anak misalkan. Anak yang pertama sudah kuliah, anak yang kedua masih SMP, anak yang ketiga masih TK. Nah kemudian si ibu itu akan memberikan uang kepada 3 anaknya tersebut. Dan si ibu itu memegang 3 lembar uang. Lembar yang pertama 100 ribuan, lembar yang kedua 20 ribuan, lembar yang ketiga 5 ribuan. Coba saya mau tanya kepada Bapak semuanya, tolong jawab dengan sesuai dengan apa namanya pemahaman Bapak Ibu. Kira-kira si ibu itu memberikan 100 yang lembaran 100 ribu itu ke anak yang mana? Ke anak yang kuliah, ke anak yang SMP, atau ke anak yang masih TK? Yang 100 ribu dikasih ke siapa? Coba jawab di kolom obrolan. Anak kuliah. Anak kuliah. Kuliah. Ya, Ya. nah, anak kuliah semua ya, Bu Ayu ya, yang menjawab ya. Iya, Enggak ada satupun di sini ya dari 1.000 orang yang hadir, enggak ada satupun yang bilang bakal ngasih ke anak TK. Nah, pertanyaan saya, ketika ibu itu, orang tua itu memberikan 100 ribu kepada anaknya yang kuliah, 20 ribu kepada anak yang masih SMP, 5 ribu ke anak yang masih SD, apakah ibu itu tidak adil? Tentunya tidak, tentunya adil, betul tidak? Ya, meskipun terlihat bahwa kenapa gedean yang anak yang kuliah 100 ribu, sedangkan ini 20 ribu, sedangkan anak yang ketiga 5 ribu, padahal sama-sama anaknya, dan saya yakin ibu itu sama sayangnya kepada ketiga anaknya. Nah, kenapa bisa seperti itu? Itulah yang disebut dengan adil. Ya, adil itu bukan sama nilai, tapi adil itu adalah diberikan sesuai dengan kepantasan, ya, sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan kemampuan. Gitu. Kenapa ibu itu memberikan 100 ribu kepada anak kuliah atau anaknya yang kuliah? Karena dia udah tahu bahwa dia akan menggunakan 100 ribu itu sesuai dengan kebutuhan dan dia mampu mengelola uang itu. Itu.
Entah itu mungkin buat makan seminggu, makan 3 hari, atau mungkin untuk kebutuhan kuliahnya gitu. Itu salah satu contoh konkret bagaimana Allah itu akan memberikan kedudukan, akan memberikan kekayaan, akan memberikan sebuah prestasi kepada orang yang sudah memantaskan diri, gitu loh. Jadi kita ini akan jadi peraih new ambassador ketika Allah sudah memantaskan kita. Itulah bentuk keadilan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ya pada kenyataannya ada orang yang memang belum pantas tapi Allah sudah kasih. Apa yang terjadi? Dia akan cepat hancurnya. Dia akan tidak akan kokoh ya. Makanya ada contoh-contoh misalkan mohon maaf yang udah peraih luxury tiba-tiba pindah dan kena namanya investasi bodong, kena judi online, kena judi trading. Kenapa kok bisa kayak gitu? Padahal dia udah peraih luxury. Mungkin caranya kurang bagus, caranya kurang baik, mungkin caranya tidak sesuai dengan prosedur sehingga ketika dia mendapatkan kurang berkah. Ketika hal yang didapatkan itu kurang berkah, maka akan kembali kepada ke apa namanya? Kesusahan gitu. Ya, jadi yang harus kita persiapkan ya, terutama untuk bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman semuanya, sahabat-sahabatku yang mitra baru atau mitra yang udah sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, yang harus kita fokuskan adalah terus menambah wawasan, menambah ilmu pengetahuan, ya, supaya nanti Allah datangkan mitranya, nanti Allah akan datangkan prestasinya, nanti Allah akan datangkan rezekinya ketika kita sudah dianggap pantas, dianggap mampu, ya, dianggap cukup wadahnya, gitu. Nah, malam hari ini izinkan saya sesuai dengan tema, sesuai dengan judul malam hari ini yang saya akan sampaikan adalah positive feeling, positive thinking, ya, dan positive attitude is the key for success. Artinya apa? Ya, positive feeling adalah perasaan yang positif. Ya, perasaan yang positif. Ini yang paling awal, yang harus kita tanamkan dalam jiwa kita adalah perasaan yang positif. Tanpa perasaan yang positif, maka hidup kita ini tidak akan mendapatkan sebuah karya, sebuah prestasi. Gitu ya. Jadi perasaan yang positif atau positive feeling. Yang kedua yang harus kita tanamkan, latih setiap hari adalah positive thinking atau pikiran yang positif gitu. Ini lebih lebih dasar lagi ya pikiran positif. Kemudian positive attitude. Artinya sikap, sikap yang positif. Nah, 3 hal ini kita akan bahas sama-sama pelan-pelan ya bareng-bareng. Saya juga sambil belajar, bapak-bapak, teman-teman, sahabat semuanya juga mari kita sama-sama belajar untuk memantaskan diri karena yang saya rasakan ketika kita atau ketika kita memperbaiki 3 hal itu ya positive feeling, positive thinking dan positive attitude, maka prestasi itu mengejar-ngejar kita. Ada yang bilang suara kecil. Yang lain gimana? Suara saya jelas apa kecil nih? Saya udah teriak-teriak soalnya nih. Suara saya jelas Jelas, apa? Coach. Jelas, Jelas ya. Coach. Nah, berarti yang suaranya Jelas. kecil tinggal Aman. digedein volume volume handphonenya masing-masing. Oke, Betul. lanjut ya. Berarti aman suara saya. Baik, Lanjut, kita mulai. Coach. Bismillah. Ya, Bismillah. Kita mulai. Yang pertama yang harus kita kondisikan dalam jiwa kita, dalam hati kita, dalam diri kita adalah positive feeling. Apa positive feeling tadi? Perasaan yang positif. Contohnya apa? Ada 3. Ya, perasaan positif itu harus mulai belajar memunculkan keyakinan. Keyakinan ketika kita memutuskan daftar di PT BES, maka kita harus yakin 100% bahwa kita harus sampai sukses, pasti sukses, bisa sukses di PT BES. Itu harus dimunculkan, dilatih setiap hari. Karena tanpa keyakinan itu Bapak Ibu, ya, tanpa keyakinan itu bisnis sebagus apapun Bapak Ibu tidak akan pernah sukses. Ya. Kalau kata owner kita Bapak Haji Febrian Agung, yang paling penting dalam kesuksesan itu adalah internal spirit.
Ya, jadi semangat yang datangnya dari dalam diri kita gitu. Bukan dari motivator, bukan dari mentor, bukan. Dari diri kita, Bapak Ibu. Ya, kita harus memunculkan itu. Perasaan semangat dan yakin yang benar-benar yakin. Ya. Gimana caranya, Coach? Perbanyak apa namanya? Yang pertama adalah perbanyak zikir kalau orang muslim. Perbanyak zikir. Ya, subhanallah, Allahu Akbar. Zikir itu jangan hanya diucapkan secara formal, formal aja, secara ritual. Enggak, zikir itu harus menghadirkan keyakinan. Contoh misalkan gini, ketika Bapak Ibu merasa, duh, saya itu orang kecil, nggak bisa apa-apa, saya itu nggak punya ilmu, makanya saya nggak bisa sukses. Ketika ada muncul perasaan itu, maka hadirkan zikir. Apa zikirnya? Allahu Akbar. Maka ketika bilang Allahu Akbar, tanamkan dalam dalam benak bahwa oh, saya kecil tapi saya punya Allah yang maha besar gitu loh. Aduh, saya saat ini miskin tapi saya punya Allah yang mengayakkan, Al-Mughni, ya. Allah yang mengayakkan gitu loh. Jadi setiap kekurangan kita, kita zikir mengingat bahwa Allah punya kekuasaan atas diri kita. Yang tadinya kita miskin bisa dikayakan oleh Allah. Itu yang harus dimunculkan. Maka kaitkan dengan PTBS. Maka kalau orang itu bisa ditolong sama Allah, masa saya nggak ditolong? Kenapa saya belum ditolong sampai saat ini? Berarti saya harus memantaskan diri. Bagaimana cara memantaskan diri? Tadi, ya. Munculkan keyakinan itu dengan apa? Dengan terus belajar. Jangan ditolak, tapi nggak mau belajar berkomunikasi, nggak mau belajar skill public speaking, nggak mau belajar tentang hypnoselling, nggak mau belajar tentang IT, nggak mau belajar tentang hal-hal atau training-training, nggak mau ikut. Ya, saya mau cerita sedikit. Saya dari tahun 2011, ya, sejak saya kuliah, itu saya rutin mengikuti seminar, training motivasi, training bisnis, training public speaking. Itu saya ikutin semuanya, ya, dari tahun 2011. Jadi sekarang itu adalah hasil dari training-training yang sudah pernah saya ikutin. Dan itu kalau zaman saya dulu belum di PTB, ketika ikut training-training, wah, Bapak Ibu pasti tahu lah, ya, sekali training 1 juta, 1,5 juta, 3 juta, bahkan ada training, salah satu trainingnya saya itu harganya 19 juta gitu ya. Nah, training-training itu kelihatannya waktu itu menghabiskan uang, menghabiskan dana. Tapi yang saya rasakan saat ini adalah mendatangkan penghasilan yang luar biasa. Kenapa? Ketika kita mengikuti training, sama aja kita sedang menyiapkan, meluaskan wadah rezeki kita. Gitu. Nah, beruntung Bapak Ibu bergabung dengan PTBS. PTBS ini menyiapkan banyak banget training dengan harga, ya, bukan nggak bisa dibilang murah lagi ini, hampir gratis gitu kan, hampir gratis. Ya, di mana coba di luar sana ada training misalkan kayak sekarang training public speaking cuma 150.000, mana ada Pak? Coba Bapak Ibu ya cari training public speaking di luar sana, bukan di PTBS yang diadakan misalnya nama Coach Rukan, Coach Isa Kamil, Kapten Nurholis, kan cuma 150.000, paling 250.000. Mana ada training seharian, ya, public speaking harganya 250.000? Kagak ada Bapak Ibu. Ya, kemudian modal kuota, iya, ya, karena teman-teman nih, saya kasih tahu, jangankan bisnis yang sekarang hasilnya itu 1,67 miliar, ini yang basic aja hasilnya 1,7 miliar. Jangankan bisnis yang 1,67 miliar, Bapak Ibu. Uang petani aja tuh, itu membutuhkan modal apa? Beli benih, habis itu nyemprot, beli pupuk, beli semprotan hama tanaman. Masa kita mau modal kuota aja untuk belajar, nggak mau gitu ya? Kan aneh gitu ya. Udah digratiskan, diberikan ilmu setiap malam, hanya modal kuota, masa nggak mau, ya?
Nah, itu kan aneh. Artinya, Bapak Ibu semuanya, yang pertama kembali lagi positive feeling. Ya, positive feeling itu hadirkan keyakinan bahwa kita harus sampai sukses, yakin bahwa kita bisa sukses, yakin bahwa Allah akan tolong kita sampai sukses. Itu hadirkan rasa itu. Itu yang pertama, positive feeling. Positive feeling yang kedua adalah hadirkan rasa bahagia. Nah, ini yang kadang-kadang susah, Bapak Ibu. Ya, menghadirkan rasa bahagia gimana, Coach? Padahal kan saya misalkan Bapak Ibu sedang punya hutang. Gimana saya menghadirkan bahagia sedangkan kondisi saya nggak punya uang, sedangkan kondisi saya sedang sulit ekonomi, ditambah lagi mungkin sama keluarga sedang nggak harmonis gitu. Bagaimana cara menghadirkan bahagia? Gampang sebenarnya. Kalau kita pakai logika pikiran sadar itu gampang. Kenapa? Gampang banget sebenarnya kita untuk bahagia. Kenapa? Karena jauh lebih banyak nikmat yang Allah berikan daripada kesusahan itu. Contoh, coba sebutkan kesusahan Bapak Ibu saat ini apa? Misalkan kesusahannya apa coba? Yang sedang punya kesusahan, hidup, kesulitan, yang bikin gelisah, Coba terus yang diakses. kurang bahagia, apa kira-kira coba? Bapak Ibu, kurang duit katanya. Oke, terus Ekonomi. ekonomi. Utang coach katanya. Keuangan harus Ah, bayar utang. Bapak Ibu percaya. Nah, saya mau berbicara secara sadar dulu nih dengan Bapak Ibu. Perhatikan Bapak Ibu. Percaya nggak kalau saya bilang Bapak Ibu ini sudah dikasih sama Allah kekayaan lebih dari 15 miliar saat ini. Yang nonton ini ya, saat ini Bapak Ibu sudah diberikan kekayaan lebih dari 15 miliar oleh Allah Subhanahu wa taala. Percaya atau tidak? Ada yang bilang percaya, nih ya, percaya. Wah, kalau udah percaya ya udah nggak usah saya jelasin. Udah percaya soalnya. Oke. Nah, gimana Allah memberikan miliaran dalam tubuh kita ini miliaran Bapak Ibu. Allah berikan modal, berikan kekayaan kepada kita, ya. Contoh misalkan jantung atau ginjal. Ada nggak orang yang jual ginjal? Ada. Berarti ginjal ini bisa dijual. Ginjal ini bernilai. Karena ada orang yang menjual ginjal, ada yang menjual 2 miliar, 4 miliar. Pertanyaannya cuma satu, Bapak Ibu mau nggak ginjalnya dibeli 5 miliar? Kalau Bapak Ibu nggak mau dibeli berarti punya ginjal nilainya lebih besar daripada 2 miliar atau 5 miliar tadi. Bapak Ibu diberikan mata dua nih. Harganya berapa? Ya udah, ngeceknya gampang aja. Bapak Ibu mau nggak matanya diambil, dibayar 10 miliar, tapi dua matanya diambil. Mau nggak? Kalau nggak mau berarti nilai mata Bapak Ibu itu 10 miliar gitu. Belum tangan, dipotong tangannya, diganti dengan 5 miliar mau nggak? Nah, itu cara menghargai Bapak Ibu. Berarti kita ini sudah jadi miliarder. Sejak lahir sudah diberikan kekayaan oleh Allah. Diberikan modal oleh Allah bermiliar-miliaran rupiah. Dan ini real Bapak Ibu. Kenapa saya bilang real? Karena ada yang jual ginjal. Silakan cek. Ada yang jual ginjal. Meskipun nggak boleh kan jual ginjal. Tapi faktanya ada yang berani jual ginjal. Berarti kan bisa dijual. Artinya apa? Ini bernilai. Makanya ketika Bapak Ibu bilang, ya saya miskin, dilahirkan miskin. Kalau secara secara apa namanya ketauhidan ya, kalau kita lihat dari sisi ketauhidan kesyukuran kepada Allah, maka kita ini orang yang paling tidak pandai bersyukur. Manusia ini adalah orang yang tidak pandai bersyukur. Makanya kita ini makin lama makin susah hidupnya. Kenapa? Orang sudah dikasih miliaran aja kita nggak ngakuin kok. Bagaimana Allah mau memberikan dalam bentuk harta lagi? Orang sudah dikasih aja nih, ya 15 miliar lebih dalam tubuh kita lupakan. Kita hanya mengingat hutang yang 500 juta. Kita hanya mengingat hutang yang 1 miliar. Padahal mudah bagi Allah melunasi hutang 1 miliar. Gitu.
Nah, makanya untuk memunculkan bahagia secara sadar, gampang. Ya, kalau secara sadar ya, gampang. Pikirkan aja yang Allah sudah berikan kepada kita. Ya, kemudian hitung. Kalau misalkan belum belum mudeng nih, masa sih ini mata dihitung 1 miliar ini. Kalau belum mudeng juga, sekarang saya mau tantang Bapak Ibu, ada enggak di antara Bapak Ibu yang bisa mencatat kira-kira berapa uang yang sudah Bapak Ibu habiskan dari sejak lahir sampai sekarang? Entah itu buat jajan, buat beli eh, beras, buat beli nasi, buat beli apapun dari sejak lahir sampai sekarang. Ada enggak yang bisa mencatat uang yang sudah dihabiskan sampai detik ini? Kalau ada, saya mau kasih hadiah. Sampai bener-bener detail ya, dari sampai lahir beli susu, misalkan ibu ibu Anda beli susu pakai uang ya, terus beli baju lebaran pakai uang, beli beras pakai uang, coba totalin. Saya yakin hampir lebih 1 miliar tuh dari bayi sampai sekarang ya. Tapi kita nggak mengingat itu gitu loh. Makanya nggak bahagia-bahagia. Kenapa? Yang udah Allah berikan nggak pernah kita ingat. Ya. Yang diingat itu yang belum dimiliki. Yang diingat itu adalah yang masalah yang sekarang sedang kita hadapi. Maka mulai saat ini yuk kita mulai belajar secara sadar dulu ya, secara sadar bahwa ya Allah, ternyata Allah sudah memberikan uang begitu banyak kepada saya dari saya sejak lahir sampai sekarang, berapa suap nasi yang Engkau sudah berikan sampai saya hidup sampai sekarang. Berapa miliar yang sudah saya belanjakan uang yang itu dari Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Maka coba katakan sama-sama sekarang, alhamdulillah, mulai saat ini dan seterusnya saya bersyukur, saya bahagia. Tulis. Yuk sambil dirasakan ya. Kita belajar menghadirkan positive feeling, kebahagiaan secara sadar, Bapak Ibu. Tulis. Alhamdulillah, saya bersyukur mulai saat ini dan seterusnya saya bahagia. Alhamdulillah, saya bersyukur mulai saat ini dan seterusnya saya bahagia. Ya. Alhamdulillah, saya bersyukur mulai saat ini dan seterusnya saya bahagia. Nah, sambil ketika bilang bahagia itu sambil merasakan bahagia, betapa bahagianya kita masih diberikan makan sejak lahir sampai sekarang, masih diberikan hidup, masih diberikan uang, ya kemarin masih bisa beli jajan, yang bilangnya punya hutang sekian tapi kita masih beli makanan, ya. Itu kan suatu nikmatan yang luar biasa, Bapak Ibu semuanya. Ya, nah itu hadirkan Bapak Ibu, hadirkan setiap kita ingat hutang, kita hadirkan kebahagiaan yang Allah sudah berikan. Setiap ada kesedihan, misalkan, nah contoh juga gini, kalau kita lagi berantem misalkan ya, lagi berantem, lagi kesel sama pasangan kita, usahakan kita harus punya catatan. Setiap pasangan kita ini membahagiakan kita, Bisa ikutan Zoom. Hah? Nggak tahu. Ah, juga kasih link Zoom Kak. boleh di-mute dulu ya. Oke. Setiap kita ada kebaikan dari pasangan kita, tulis kebaikannya. Ya, tulis kebaikannya. Jadi ketika kita kesal sama pasangan kita, ingat lagi, oh kebaikannya lebih banyak daripada bikin keselnya gitu. Nah, kita akan muncul bahagia lagi, muncul apa namanya, rasa sayang lagi gitu. Karena kadang-kadang kita ini suka melupakan kebaikan orang lain ketika kita sebel dengan orang itu. Makanya kalau udah ada orang yang berjasa kepada kita, tulis jasa dia. Ya, pasangan kita jasanya apa, kebaikannya apa, tulis. Jadi kalau kita pas ada masalah dengan dia, oh ternyata jasa dia baik, ya udah deh, kita saya maklumin deh. Dia karena melakukan salah berarti karena dia manusia, bukan malaikat kan gitu. Akhirnya kita bahagia. Nah, yang bikin kita nggak bahagia, kadang-kadang jengkel kan gitu ya. Kita misalkan udah merasa apa, membahagiakan orang lain, orang itu tidak respect ke kita, hingga akhirnya kita kesel, nggak bahagia. Nah, balik lagi tadi, menghadirkan bahagia itu mengingat-ingat ketika kita bahagia.
Ya, oke. Itu yang kedua. Tadi yakin, hadirkan keyakinan. Yang kedua, hadirkan rasa bahagia dengan cara apa? Bersyukur dengan nikmat yang sudah Allah berikan. Bandingkan dengan kesulitan yang begitu kecil dibandingkan nikmat Allah. Yang ketiga adalah positive feeling itu akan hadir ketika mengingat Allah. Ya, tenang, ada Allah. Setiap ada masalah sebesar apapun, bilang, tenang, ada Allah. Coba, Bapak Ibu yang sekarang sedang punya masalah, punya ujian, pasti semuanya punya ujian. Bilang, tulis di situ, tenang, ada Allah. Ya, supaya lebih tenang lagi, kita ingat lagi, ketika Bapak Ibu eh, di alam rahim, Bapak Ibu di alam rahim kan belum bisa ngapa-ngapain tuh. Di perut ibu belum bisa pikir, belum bisa cari uang, belum bisa makan sendiri, tapi tetap bisa makan loh. Tetap hidup, padahal belum bisa ngapa-ngapain. Kenapa? Karena tenang, ada Allah. Kemudian ibu dilahirkan, bapak ibu dilahirkan ke dunia ini, belum bisa nyari makan, belum bisa nyari duit, tapi masih bisa nyedot ASI ibu kita. Kenapa bisa begitu? Karena ada Allah, tenang, ada Allah. Nah, logikanya meski apa namanya? Kalau dulu saja ketika kita masih bayi, kita masih apa Allah Allah jaga kita, Allah kasih makan kita, Allah berikan kemudahan untuk kita, maka insya Allah seberat apapun sekarang punya hutang, maka ketika bilang tenang ada Allah, hasbunallah wa ni'mal wakil, maka Allah akan menyelesaikan, ya, menyelesaikan masalah kita. Nah, ketika ketenangan itu ada, maka bisnis kita ini akan semakin mudah, ya. Ketika kita bisa menenangkan hati kita, ada yang nagih, jangan panik. Ada yang nagih terus mikir, aduh gimana nih, cari pinjaman ke sana kemari untuk nutup apa namanya cicilan. Nah itu kan panik akan menghadirkan masalah baru. Hingga akhirnya minjem ke pinjol, minjem ke rentenir, nambah lagi hutang. Tapi kalau tenang, tenang ada Allah, hadapi saja. Ya, kalau belum bisa bayar, hadapi. Bilang, saya belum bisa bayar, saya sedang bisnis. Doakan supaya saya lancar bisnisnya, supaya bisa bayar cicilan atau melunasi. Tenang, ya, nggak bakal kenapa-kenapa. Ya, oke. Jadi yang pertama tadi positive feeling, ya, menghadirkan perasaan yang positif, yaitu tiga hal yang harus dilakukan, yaitu munculkan keyakinan bahwa kita harus wajib sukses di bisnis PTBS, kita pasti bisa sukses dan apa namanya yakin bisa sukses. Yang kedua, hadirkan perasaan bahagia. Yang ketiga, bilang tenang ada Allah karena kita punya Allah. Ya, oke. Terus nomor dua, Bapak Ibu, setelah positive feeling, yaitu positive thinking. Ya, harus mulai belajar positive thinking. Yang pertama yang harus kita positive thinking adalah prasangka kepada Allah. Prasangka kepada Allah. Nah, ini yang pertama. Jadi, Bapak Ibu, konsep hidup di dunia ini, Allah sudah merancang sedemikian hingga kehidupan kita. Ya, kehidupan kita bahwa ketika kita mengikuti apa yang diarahkan oleh Allah, maka dipastikan bahagia. Itu rancangan Allah, udah sunatullah tuh. Ketika kita mengikuti rancangan Allah, aturan Allah, maka dipastikan kita bahagia. Itu udah aturan Allah. Ketika kita melanggar apa yang diperintahkan atau yang dilarang oleh Allah, kita pasti sengsara. Itu sudah aturan Allah. Nah, tapi kadang-kadang manusia pasti melanggar. Yang harus dipastikan adalah ketika kita melanggar, pastikan kita balik lagi ke jalur yang tepat. Ya, jangan berharap bahwa kita lurus terus, nggak pernah melakukan kesalahan. Tidak mungkin. Kita pasti melakukan kesalahan. Tapi yang harus kita pastikan, kita harus selalu kembali ke track yang lurus. Bagaimana kembali ke track yang lurus? Mengikuti aturan Allah. Kata Allah, jangan riba, jangan riba. Yang udah terlanjur riba, nggak apa-apa bertobat, tapi jangan diulangi lagi. Ya, kata Allah, jangan judi, jangan judi. Nah, kata Allah, jangan makan babi, jangan makan babi, kan gitu. Nah, itu udah dipastikan Allah akan memberikan kebahagiaan kepada kita. Itu janji Allah. Maka
ketika kita sudah di track yang tepat, tapi Allah memberikan ujian, bilang, pasti Allah punya rencana yang baik buat saya. Pasti Allah punya rencana yang besar buat saya. Makanya saya dikasih ujian supaya naik level. Nah, itu yang harus ditanamkan, positive thinking. Itu positif kepada Allah. Prasangka kepada Allah harus selalu positif. Ya. Yang kedua, positive thinking atau pikiran positif itu harus juga kita tanamkan kepada sesama kita. Ya, kepada sesama kita. Kepada siapa? Kepada mentor, kepada calon mitra, kepada lawan atau bukan lawan, kepada apa namanya? Crossland dan lain sebagainya, tanamkan pikiran positif. Pikiran positif itu gimana? Ketika ada orang yang melanggar, maka kita wajib mengingatkan, wajib menegur. Kalau dia tidak bisa ditegur, ya sudah, ya tegakkan keadilan gitu ya. Tapi kita secara personal kita ya biasa saja, tapi secara bisnis ya kita tidak percaya lagi kan gitu. Ya, itu positive thinking. Terus kalau ada yang berbuat curang misalkan, menurut kita dia curang, ya sudah, mungkin dia jalannya seperti itu akan diberikan hikmah oleh Allah, pelajaran oleh Allah, tapi kita jangan sampai ikut-ikutan, gitu ya. Jadi kita boleh membenci orang itu, membenci kelakuannya, tapi jangan pernah kita membenci orangnya. Karena boleh jadi hari ini orang itu melakukan kesalahan, besok Allah berikan hidayah. Ya, maka kita bencilah perbuatannya, bukan benci orangnya. Ya, kewajiban kita adalah mengingatkan, mengajak untuk kembali ke track yang tepat. Jadi selalu positive thinking. Setiap ada ujian kita, yakinlah bahwa setiap ujian itu ada kenaikan kelas kita. Yang penting kita tepat menghadapinya. Bagaimana menghadapi ujian? Yang pertama bertobat, yang kedua bersyukur, ya. Yang pertama bertobat, yang kedua bersyukur dan bersabar, ya. Nah, itu akan meningkatkan kualitas level kehidupan kita. Kayak anak SD mau meningkat ke SMP, pasti ada ujian nasional, ujian kenaikan kelas. Oke, yang pertama positive thinking adalah prasangka kepada Allah. Yang kedua tadi prasangka kepada manusia, ya, prasangka kepada manusia, ya. Yang ketiga, positive thinking itu berprasangka baik kepada diri kita. Ini juga penting Bapak Ibu. Kepada Allah sudah harus berprasangka baik. Kepada orang lain harus berprasangka baik. Nah, yang lebih penting dan tidak kalah pentingnya, berprasangka baik kepada diri sendiri. Gimana prasangka baik kepada diri sendiri? Mungkin sekarang, misalkan gini, ketika Anda nggak bisa melakukan sesuatu, maka jangan bilang, duh saya kayaknya nggak berbakat deh. Kayaknya saya nggak bisa deh melakukan ini. Jangan bilang kayak gitu. Ketika Bapak Ibu tidak bisa melakukan sesuatu, maka bilang, mungkin saat ini saya belum bisa. Tapi saya yakin kalau saya sungguh-sungguh belajar, saya tekuni, pasti apapun saya bisa. Itu harus ditanamkan. Kenapa? Karena Allah sudah memberikan potensi yang luar biasa kepada semua orang, Bapak Ibu. Tidak terkecuali. Kepada semua orang. Bahkan saking dahsyatnya ya, kekuatan pikiran. Bahkan kekuatan pikiran bawah sadar, itu ada orang yang nggak punya dua kaki sama sekali, dia masih bisa berenang. Secara logika, berenang itu harus ada kaki, ada tangan. Tapi di dunia, faktanya ada orang nggak punya tangan, nggak punya kaki, tapi bisa berenang. Ya, nah itulah kita wajibnya positif, positif thinking, berpikir positif terhadap diri kita, bahwa kita itu bisa melakukan apa aja. Ya, Allah itu udah mendesain kita itu bisa melakukan apa aja. Kuncinya satu, mau belajar, yakin dan istiqomah tekunin, pasti bisa. Yang tadinya nggak bisa, saya pernah ketika kuliah itu, ketika kuliah saya kuliahnya di jurusan matematika, dan jurusan matematika itu kebanyakan nggak suka olahraga, ya nggak hobi olahraga. Hanya saya waktu itu dan beberapa orang, paling 3 orang yang suka olahraga, selainnya itu nggak suka olahraga. Karena nggak suka olahraga ya main futsal juga nggak bisa, main bola juga nggak bisa.
Tapi saya punya keyakinan bahwa kalau dia mau, dia pasti bisa. Dan itu saya buktikan waktu kuliah, ya. Waktu kuliah, saya ajak sekelas sejurusan matematika itu untuk mengikuti sebuah turnamen dan salah satu lawannya itu adalah Fakultas Ilmu Keolahragaan. Bayangkan, kita jurusan matematika yang berkacamata kebanyakan, kutu buku, harus melawan Fakultas Ilmu Keolahragaan yang setiap hari main futsal. Secara logika kalah. Dan waktu itu, ya, itu salah satu sejarah mungkin tidak akan terulang lagi. Saya ya dan tim saya di Fakultas MIPA itu mengalahkan Fakultas Ilmu Keolahragaan. Ya, itulah kekuatan dengan keyakinan dan bahwa kita ini diberikan sebuah anugerah oleh Allah bisa melakukan apapun. Yang penting kita yakin, mau, sungguh-sungguh, tekun. Ya, jadi Bapak Ibu nggak ada lagi mulai saat ini yang sekarang misalkan pengen sih saya online, tapi saya kan gaptek. Nggak ada lagi tuh. Karena bisa dipelajari semuanya. Ya buktinya sekarang Bapak Ibu bisa Zoom kok. Ya, di Zoom itu bisa dipelajari kok. Ya maka sekarang katakan ke dalam diri bahwa saya bisa melakukan apapun yang saya mau. Tulis. Mulai saat ini saya bisa melakukan apapun yang saya mau. Tulis ya. Mulai saat ini saya bisa melakukan apapun yang saya mau. Bahkan saya sering eksperimen ya, setiap olahraga yang menurut saya, oh ini sulit nih. Tapi saya pengen bisa, saya tekunin sampai bisa, sampai hampir jago lah. Ya, hampir standar pro gitu. Dan itu bisa Bapak Ibu. Dan semua orang bisa. Ya, jadi Bapak Ibu, kalau sudah punya keyakinan apapun yang saya mau pelajari, saya harus sampai bisa, maka Bapak Ibu cepat atau lambat akan jadi miliarder. Cepat atau lambat akan menjadi seorang pebisnis profesional. Bahkan yang tadinya nggak bisa ngomong sama sekali, atau misalkan ngomong di depan itu blank, mulai saat ini, ketika Bapak Ibu memutuskan mau menjadi seorang pembicara, yakin Bapak Ibu pasti menjadi seorang pembicara yang profesional. Saya sudah banyak ya mengajarkan tentang public speaking. Banyak mitra-mitra saya yang tadinya ya public speakingnya bahkan ada salah satu mitra saya waktu itu di tahun 2012 ketika saya mengadakan public speaking itu saking gugupnya dia maju ke panggung seorang ibu-ibu pas di panggung dia diem 15 menit gak ngomong apa-apa kaku saking gugupnya dan apa yang terjadi ya sekarang dia seorang apa namanya bicaranya lugas bahkan ketika di atas panggung mungkin nggak mau turun ya ngomong. Artinya apa? Saya membuktikan bahwa setiap orang bisa melakukan apapun ketika dia yakin, kesungguhan yang luar biasa dan ketekunan. Bapak Ibu semuanya, ya. Dan mulai saat ini coba munculkan keyakinan itu, kemudian yang merasa sekarang minder, rasakan sekarang menjadi percaya diri dan yakin Bapak Ibu bisa ngomong kok. Mungkin awalnya tapi semakin dipraktekkan, semakin akan mudah untuk dirasakan. Oke, terus positive thinking yang ketiga tadi untuk positif pada diri. Ya. Kemudian yang ketiga, dari positive feeling, menghadirkan perasaan positif sudah. Yang kedua, positive thinking, ya, menghadirkan pikiran yang positif. Nah, yang ketiga yang harus kita praktekkan mulai saat ini Bapak Ibu, ya. Bapak Ibu kalau mau jadi seorang peraih new ambassador, star ambassador, big ambassador, luxury ambassador yang dikagumi oleh banyak orang, yang dibanggakan oleh banyak orang, yang menjadi inspirasi banyak orang, yang menjadi motivator untuk banyak orang, maka pastikan dari sekarang mulailah belajar positive attitude atau belajar bersikap positif. Ya, sikap dengan dalam berkata-kata, dalam berbicara, dalam berhubungan, berkomunikasi dengan orang lain, maka kita belajar pelan-pelan. Ya, yang paling basic adalah
Ingat bahwa adab itu harus lebih tinggi daripada ilmu. Adab itu harus didahulukan daripada ilmu, Bapak Ibu. Gimana contoh konkretnya, Coach? Nih, mulai saat ini Bapak Ibu, ketika bertemu dengan siapapun, ketika ada orang yang sedang memberikan tausiah kah, atau sedang memberikan motivasi, atau sedang memberikan informasi, misalkan Bapak Ibu sudah tahu ilmu itu, sudah tahu informasi itu, maka ketika Bapak Ibu mau belajar adab, dengarkan seolah-olah Bapak Ibu belum tahu tentang informasi itu. Seolah-olah Bapak Ibu belum tahu tentang ilmu itu. Maka disitulah akan ada keberkahan, bahkan ada ilmu baru yang Bapak Ibu akan dapatkan. Ya, jangan sampai mulai saat ini dan seterusnya ada di antara Bapak Ibu yang ketika ada orang yang misalkan ada calon mitra kah, mentor kah, yang ngomongnya mungkin di bawah kita ilmunya, terus Bapak Ibu bilang, oh kalau itu saya udah tahu Pak. Nah itu sudah tidak beradab. Ketika Bapak Ibu lakukan itu, maka Bapak Ibu tidak akan pernah sukses di bidang apapun. Bahkan Bapak Ibu ilmunya tidak akan bertambah. Ya, maka mulai saat ini, kalau Bapak Ibu mau menjadi orang yang terus bertambah ilmunya, bahkan menjadi seorang peraih luxury yang menginspirasi, mulai saat ini siapapun yang sedang berbicara, maka dengarkan seolah-olah Bapak Ibu belum tahu, meskipun Bapak Ibu sudah tahu apa yang sedang disampaikan. Contoh misalkan dia lagi ngejelasin tentang gini loh cara sukses itu. Padahal misalkan Bapak Ibu udah ngedenger cara sukses itu, misalkan dari Kapten Nurholis atau dari siapapun, terus Bapak Ibu, iya saya udah denger, jangan sekali-kali seperti itu. Kira-kira siap? Kira-kira siap apa enggak? Bismillah. Siap ya? Oke, itu adab yang pertama. Ini yang penting. Karena kalau adab ini sudah dilatih, Bapak Ibu akan bertambah terus ilmu. Nah, yang kedua, ini berkaitan ketika Bapak Ibu menjadi seorang mitra. Ya. Nah, ketika Bapak Ibu menjadi seorang mitra, jadilah mitra yang menjadi magnet orang-orang tertarik kepada Bapak Ibu. Gimana caranya, Coach? Maka hilangkan kata-kata yang negatif, hilangkan kata-kata yang mengeluh, hilangkan kata-kata yang membuat Anda itu seolah-olah apa ya? Ya, terlihat negatif gitu. Contoh gini misalkan, ya saya di bisnis ini susah ya menjalankan bisnis ini. Nah, itu adalah kata-kata yang paling negatif, yang tidak ada gunanya, bahkan menghancurkan Bapak Ibu sendiri. Ini sepele tapi dampaknya luar biasa membahayakan untuk diri Bapak Ibu sendiri. Ya, kenapa? Ketika Bapak Ibu mengeluarkan kata-kata bisnis ini susah ya, mau sedang curhat sama mentor, mau sedang curhat sama orang lain, ketika Bapak Ibu bilang bisnis ini susah ya, maka secara pikiran bawah sadar, kalau Bapak Ibu pernah belajar pikiran bawah sadar, itu semakin lama semakin terakses ya. Dan bahayanya ketika sesuatu itu diakses berulang kali oleh pikiran bawah sadar atau pikiran sadar akan masuk ke pikiran bawah sadar dan itu akan menjadi nilai. Sehingga Bapak Ibu tidak akan selamanya merasa dan faktanya akan sulit Bapak Ibu. Meskipun orang melakukannya mudah, Bapak Ibu akan sulit. Kenapa? Bapak Ibu yang bikin sendiri. Gitu. Makanya Bapak Ibu pernah nggak dengar perkataan adalah doa? Ya, jadi mulai saat ini yuk perbaiki sikap kita terutama dalam berkata-kata. Nah, hindari kata-kata mengeluh ya. Kemudian dalam pelajaran NLP, misalkan Bapak Ibu pernah nggak lebih baik katakan tidak mudah. Gini loh, bilang aja bisnis ini justru menjadi tantangan buat saya. Misalkan saya belum pengalaman dalam bisnis. Terus kita bilang, terus misalkan kita merasa ini agak sulit, jangan dibilang sulit, tapi bilang, ini bisnis menjadi tantangan buat saya. Dan saya harus sukses di bisnis ini. Nah, dalam bahasa NLP, pertanyaan juga berpengaruh terhadap dampak baik atau buruk. Contoh, ketika Bapak Ibu bertanya,
kenapa ya bisnis ini sulit? Kenapa ya saya sulit menjalankan bisnis ini? Ketika pertanyaannya kenapa saya menjalankan bisnis ini sulit, maka yang akan keluar jawaban dari diri Bapak Ibu sendiri adalah, oh karena saya nggak punya pengalaman, karena saya nggak punya bakat, karena saya minder, kurang percaya diri. Yang ada akan muncul hal-hal yang negatif yang akan melemahkan diri kita. Maka mulai saat ini, pertanyaan yang tadi, kenapa saya sulit menjalankan bisnis ini misalkan, bisa kita ubah menjadi bagaimana supaya saya mudah menjalankan bisnis ini. Oke? Bisa dipahamin? Ketika Bapak Ibu ada gambaran pertanyaan kenapa saya sulit menjalankan bisnis ini, mulai saat ini ubah pertanyaannya menjadi bagaimana supaya saya mudah menjalankan bisnis ini. Maka nanti akan ada jawaban. Jawabannya misalkan saya harus belajar nih sama orang yang tadinya seperti saya sulit, tapi jadi mudah. Oh, mentor yang ini, saya belajar. Jadi ketika kita pertanyaannya bagaimana cara supaya kita mudah, maka pikiran kita akan berputar untuk mencari cara supaya caranya mudah. Ya, tapi kalau kita bilang kenapa, ya, maka yang akan keluar adalah jawaban alasan-alasan. Yang alasan itu adalah melemahkan diri kita. Itulah pelajaran NLP, Neuro Linguistic Programming. Jadi setiap pertanyaan itu dampaknya bisa negatif, bisa positif. Maka carilah pertanyaan yang dampaknya positif. Nah, yang kedua itu. Yang ketiga, sikap yang harus kita jaga adalah kita harus bisa menempatkan diri di mana kita duduk, di mana kita bicara, dan sebagai apa kita bicara. Contoh misalkan, Bapak Ibu udah jadi mitra, terus ngundang calon mitra. Nah ini banyak kejadian. Bapak Ibu misalkan udah jadi mitra, Bapak Ibu ngundang nih calon mitra ke seminar. Di seminar itu, ya, ada pembicara yang sedang menjelaskan. Tiba-tiba pembicaranya bilang gini, siapa yang mau bertanya? Nah, ini kesalahan yang paling fatal menurut saya. Mitra dan mengundang mitra, terus Bapak Ibu bertanya. Pertanyaan Bapak Ibu gini, Pak Mentor, gimana ya? Saya kok ngundang itu sulit. Saya ngundang itu yang datang cuma satu. Ini pertanyaan yang sangat fatal dan dinyatakan sebagai bad attitude. Kenapa? Karena Bapak Ibu tidak menempatkan diri di mana Bapak Ibu bertanya. Ya, yang namanya seminar untuk calon mitra itu yang mau bertanya, yang harusnya bertanya adalah calon mitra, bukan mitra. Nah, ketika Bapak Ibu sudah jadi mitra, maka Bapak Ibu boleh bertanya ketika sesi training seperti ini. Gitu ya. Bisa dipahami nggak? Ya. Jadi ini salah satu sikap yang harus Bapak Ibu lakukan. Gitu. Jadi di seminar itu yang bertanya harusnya calon mitra. Ya. Ketika Bapak Ibu sudah jadi mitra, jangan sekali-sekali bertanya ketika seminar. Tapi bertanyalah ketika training pembinaan yang di situ hanya mitra saja. Nah, itu ya namanya kita harus bisa menempatkan diri, ya bertanya sesuai dengan tempat, sesuai dengan kondisi, sesuai dengan keadaan. Ya, itu yang ketiga. Yang keempat, salah satu attitude atau sikap yang harus kita jadikan sebuah budaya di bisnis ini adalah jangan pernah kita ketika kita sudah jadi mitra, misalkan Bapak Ibu mitra baru atau mitra lama, misalkan Bapak Ibu mitra yang udah 6 bulan misalkan. Bapak Ibu ada nggak yang sudah gabung 6 bulan belum dapat apa-apa? Ada nggak? Ada, ada. Yang bilang ada berarti dirinya sendiri ya. Berarti misalkan ada nggak? Ya saya ada. Berarti kan Bapak Ibu sendiri ya.
Berarti yang bilang ada, Bapak Ibu udah gabung minimal 6 bulan tapi belum dapat apa-apa. Betul? Betul ya? Oke. Nah, ini. Jadi mulai saat ini Bapak Ibu, saya mau kasih tahu dulu. Saya mau kasih tahu ketika saya, anggap aja saya itu baru gabung. Ya, anggap aja saya Ojatsu baru gabung 3 bulan dan saya belum dapat new ambassador misalkan saya belum dapat new ambassador, bahkan belum dapat bonus pasangan, bahkan belum dapat mitra. Terus saya ditanya, misalkan Ojatsu udah gabung 2 bulan, belum dapat mitra, terus ditanya sama orang, Mas Ojatsu udah gabung di bisnis ini berapa lama? Saya bilang 2 bulan. Terus ditanya lagi, Mas Ojatsu udah dapat apa di bisnis ini? Maka kalau Bapak Ibu kebanyakan akan bilang belum dapat apa-apa. Kalau saya enggak, ya. Jawaban saya adalah Alhamdulillah Pak, sudah banyak banget yang saya dapatkan. Satu, saya dapat relasi mentor lebih dari 5 orang. Jadi ketika saya gabung di bisnis PT Best, baru gabung aja saya sudah dapat relasi mentor miliarder yang menjadi tidak hanya jadi mentor saya, tapi jadi saudara saya. Ya, bayangkan saya bisa main ke rumah miliarder sesuka saya konsultasi. Nah, itu yang pertama saya dapatkan. Yang kedua, saya mendapatkan manfaat dari produk. Yang tadinya saya punya mah, alhamdulillah ketika bergabung di PT Best, mah saya sembuh. Gara-gara apa? Saya minum Epit Go. Yang ketiga, saya dapat ilmu setiap hari yang saya dapatkan gratis dari Zoom Meeting. Dan itu kalau bayar jutaan rupiah, saya dapat. Saya dapat gratis. Yang keempat, saya dapat pendampingan bisnis yang saya kalau di luar sana, pendampingan bisnis, coaching bisnis itu 2 hari 3.500.000 bayarnya. Di PTB saya dapat gratis seumur hidup. Jadi banyak Pak yang saya dapatkan, yang sudah saya dapatkan ketika saya sudah bergabung selama 2 bulan ini. Dan target saya Pak, 6 bulan ke depan, saya bisa punya rumah, punya mobil, dan punya motor dengan bisnis ini. Itu jawaban saya Bapak Ibu. Ya, itu namanya positive attitude. Ya, jadi kadang-kadang kita ini mitra baru yang baru bergabung, pas ditanya itu udah dapat apa, terus mikirnya apa? Reward. Mikirnya apa? Duit. Mikirnya apa? Mitra. Padahal kita ini lebih besar daripada reward yang kita dapatkan. Ya, mau saya tanya lagi, saya tanya kepada Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu tidak gabung dengan PT Best, apakah Bapak Ibu dapat training gratis bisnis kayak gini, training Zoom gratis kayak gini? Apakah Bapak Ibu dapat training ilmu gratis kayak gini? Nggak dapat. Ini harusnya bayar. Di luar sana bayar Bapak Ibu. Ya, di sini gratis. Berarti ini sesuatu yang bernilai. Dan ini bernilai uang, Bapak Ibu. Ya enggak? Kemudian kalau Bapak Ibu tidak bergabung di PT Best, ada enggak orang miliarder yang mau yang ngundang Bapak Ibu ke rumahnya untuk makan bersama, untuk belajar bersama, diajarin, ada enggak kira-kira? Enggak ada Bapak Ibu, ya. Tapi Bapak Ibu gara-gara gabung di PT Best, dapat saudara miliarder, dapat mentor miliarder, kena dengan Pak Haji Adan Haris, kena dengan Pak owner Pak Haji Febrian Agung, bisa duduk bareng, bisa itikaf bareng. Ini menurut saya jauh lebih besar daripada reward yang belum didapat, Bapak Ibu. Ya. Jadi mulai saat ini coba bismillah ya. Mulai saat ini yuk sama-sama kita merefresh pikiran kita. Oke lah kita cuci otak kita. Ya, kalau otak kita masih kotor kita cuci bahwa kita ini bergabung di PT Best meskipun baru gabung kita sudah banyak yang dapat mentor gratis, dapat produk yang berkualitas, dapat pembinaan gratis, dapat relasi miliarder gratis, ya, dapat komunitas yang positif, dapat ilmu gratis setiap hari. Waduh, saya mah banyak yang kita dapatkan gitu. Nah, ketika kita menyadari itu, orang lain yang bertanya, calon mitra, saya yakin orang itu akan daftar, akan tertarik, wah saya juga mau dong dapat ilmu. Saya juga
Ketika saya misalkan ditanya gitu, mau nggak Bapak saya kenalkan dengan mentor saya? Dia miliarder, punya Pajero, tapi mau ngedengerin kita, mau ngebimbing kita. Ayo gabung komunitas. Ya, saya yakin akan mudah Bapak Ibu. Meskipun Bapak Ibu belum dapat apa-apa. Ya, jadi mulai saat ini mindsetnya jangan punya mobil, punya rumah, punya motor, baru ngajak orang itu bisa. Enggak, Pak. Ya, saya kasih tahu Bapak Ibu kalau belum punya attitude yang bagus, meskipun Bapak Ibu nanti sudah dapat mobil, ya, ngajak orang belum tentu bisa. Ya, tapi kalau attitude udah bagus, sekarang kita latihan, meskipun Bapak Ibu belum dapat mitra sama sekali, belum dapat bonus sama sekali, akan mudah mengundang orang, akan mudah menarik orang untuk tertarik, ya, dekat dengan Bapak Ibu. Untuk tertarik bergabung dengan komunitas. Karena ini lebih dari sekedar reward, lebih dari sekedar bonus. Ini lebih daripada itu. Ini kekeluargaan. Ini dapat spiritual bisnis yang luar biasa. Di sini dapat apa namanya mentor-mentor yang dahsyat gitu. Apalagi sekarang coba Zoom meeting dari pagi sampai malam setiap hari ada. Ya, di mana kita dapat kayak gitu? Kuliah aja bayar. Kuliah aja yang menghasilkan, mohon maaf, menghasilkan pengangguran-pengangguran itu bayar, Bapak Ibu. Di sini yang menghasilkan miliarder bayarnya sekali seumur hidup, itu pun dapat produk. Ya. Jadi mulai saat ini yuk berikan sikap positif ketika ditanya sudah dapat apa, jangan yang dipikirkan adalah reward, jangan yang dipikirkan adalah mitra, tapi yang dipikirkan yang apa namanya? Nilai-nilai yang sudah kita dapatkan. Ya. Bisa dipahami ya? Bismillah. Nah, jadi bangga nggak kita jadi mitra PT BES? Coba, bangga kan? Bangga, karena kita sudah tahu gitu ya. Kemarin-kemarin itu karena Bapak Ibu, aduh saya kayaknya sulit menjalankan bisnis ini, udah ngeluarin duit, tapi saya belum dapat apa-apa. Karena kita itu kayak anak bayi dikasih emas batangan, dia nggak ngerti betapa bernilainya emas batangan. Coba emas batangan, Bapak Ibu kasih ke bayi, pasti dibuang sama dia. Kenapa? Karena dia nggak ngerti ini emas batangan itu berharga. Itu sama sama dengan mitra baru udah digabungkan sama Allah dengan komunitas yang luar biasa, diberikan orang-orang yang positif, mentor-mentor yang luar biasa, silaturahim yang luar biasa, tapi dia bilang, "Duh, kayaknya saya nyesal di PT BES ini belum dapat apa-apa." Itu kayak bayi dikasih emas batangan, Bapak Ibu. Ya, maka sekarang berbanggalah Bapak Ibu. Nah, ketika sudah merasakan bahagia, merasakan manfaat itu yang luar biasa, nanti Allah berikan rezeki itu udah pasti. Ya, Bapak Ibu ketika sudah positif akan menjadi magnet. Ya, bagaimana orang mau berbisnis dengan Bapak Ibu sedangkan Bapak Ibu udah masih negatif? Coba, Bapak Ibu aja masih mikirin, kenapa saya nggak dapat mitra-mitra? Logikanya ada nggak orang yang mau deketin Bapak Ibu sedangkan kondisi Bapak Ibu kayak gitu? Nggak ada. Tapi ketika Bapak Ibu merasakan, oh iya ya, saya bahagia di bisnis ini. Saya dapat mentor, saya dapat silaturahim, dapat relasi miliarder. Wah, saya berbangga, saya beruntung. Tulis, alhamdulillah saya beruntung bergabung dengan komunitas ini, dapat mentor, dapat pembinaan gratis, dapat ilmu gratis. Tiba-tiba ada yang baca, saya yakin akan bertanya, komunitas apa itu? Gimana caranya? Saya juga mau bergabung. Udah, undang ke seminar, dijelasin, gabung. Gitu. Ya. Jadi saya dari sejak dulu itu nggak pernah, jarang ya di awal itu karena saya juga di awal kan nggak langsung dapat mobil gitu ya. Jarang saya mamerin mobil, mamerin rumah, nggak sering lah ya. Tapi yang saya jadikan nilai adalah bahwa ini komunitas yang satu-satunya komunitas yang ngerangkul orang yang sedang punya hutang, yang ngerangkul orang yang sedang bermasalah atau yang sedang punya masalah, kita rangkul ke sini ya. Tidak hanya dikasih motivasi, kita kasih solusi. Yang sedang mikirin riba, kita kasih solusi. Itu yang kita jadikan nilai ya. Jadi untuk closing itu tidak harus memamerkan mobil, meskipun itu ya tidak masalah, karena banyak orang yang termotivasi karena, wih, orang ini tadinya nggak punya mobil, jadi punya mobil, jadi termotivasi, itu juga bagus gitu ya.
Tapi buat Bapak Ibu yang belum punya itu, maka ajaklah dengan nilai-nilai itu. Ya, atau misalkan ngejual edifikasi, ngejual leader Bapak Ibu, ya, ngejual mentor-mentor yang sudah sukses itu juga bagus. Ya. Nah, itu ya sikap yang keempat. Sikap yang kelima, nah ini yang penting Bapak Ibu, banyak banget kejadian gini. Bapak Ibu di punya sponsor, sponsor itu siapa? Sponsor itu yang menjadi wasilah Bapak Ibu tahu PT BES. Ya. Sponsor itu adalah orang yang jadi wasilah, jadi jalan. Bapak Ibu tahu PT BES. Maka harus yakin mulai saat ini orang itu dikirim oleh Allah menjadi wasilah Bapak Ibu. Menjadi jalan, menjadi pembuka jalan. Berarti orang itu berjasa Bapak Ibu. Maka mulai saat ini jangan ada lagi yang mengeluh sponsor saya nggak ngebina, sponsor saya nggak nggak peduli sama saya. Itu bad attitude, ya. Saya tegaskan, itu bad attitude berarti tidak berterima kasih kepada Allah. Allah sudah mengirimkan orang, ya seseorang yang menjadi wasilah jembatan Bapak Ibu ketemu dengan PT BES. Maka harusnya Bapak Ibu berterima kasih, mau dia baik, mau dia buruk, misalkan attitude-nya itu urusan dia dengan Allah. Tapi urusan Bapak Ibu adalah bagaimana Bapak Ibu berterima kasih. Meyakini bahwa dia itu dikirim oleh Allah. Kalau dia nggak ngemina, Bapak Ibu masih punya mentor siapa? Leader. Masih punya mentor siapa? Kapten Nurholis. Support system. Itulah gunanya support system. Ya, insya Allah Kapten Nurholis, saya, Kang Dimas, Kang Isa Kamil, Pak Coach Rukan, itu akan mementori Bapak Ibu hampir setiap hari loh di Zoom. Jadi jangan banyak alasan, aduh saya nggak bisa karena mentor saya nggak membimbing saya, nggak membina saya. Biarkan, banyak kok orang yang sponsornya nggak bisa apa-apa tapi dianya sukses, banyak Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu sukses tidak tergantung sponsor Bapak Ibu, tapi tergantung Bapak Ibu mau belajar atau tidak. Tapi tetap mau Bapak Ibu seperti apapun, sponsor itu adalah wasilah Bapak Ibu untuk kena dengan PT BES, maka selalu respect kepada sponsor Bapak Ibu, ya. Jangan melihat sponsornya mungkin sikapnya kurang baik, sponsornya mungkin kurang peduli, itu urusan dia dengan Allah. Tapi urusan kita adalah berterima kasih Bapak Ibu. Dan saya selalu melihat orang-orang yang berterima kasih kepada sponsornya itu adalah orang-orang yang sukses Bapak Ibu. Ya, orang-orang yang sukses Bapak Ibu. Ya, bahkan ada orang-orang yang sponsornya mungkin misalkan si A nih, si A gabung. Contoh ya, si A gabung hari ini. Terus si A ini ngundang, besoknya ngundang si B. Tiba-tiba si B itu gabung. Berarti si A sama si B ini dua orang yang gabungnya beda satu hari. Pertanyaan saya, apakah si A ini udah bisa ngebina si B? Belum bisa. Betul nggak? Misalkan si A ini daftar hari Senin. Terus hari Selasa ngundang si B. Si B daftar. Berarti si B itu disponsori oleh si A. Lah kalau si A-nya berpikiran sponsor harus bisa ngebina, ya nggak mungkin. Orang si A aja baru daftar kemarin, gitu. Jadi di sini udah secara logika, sponsor itu tidak harus bisa ngebimbing. Sponsor itu fungsinya adalah mengarahkan yang disponsori untuk kena dengan mentornya, untuk tahu jadwal Zoom meeting. Itu fungsi sponsor. Ya, nah, kalau misalkan sponsornya alhamdulillah sabar, alhamdulillah ya lebih bersyukur lagi gitu. Tapi kalau sponsornya misalkan nggak peduli, yang penting dia udah ngarahin ke Zoom meeting, dia masih misalkan apa namanya respect kepada Bapak Ibu, ya udah jangan bermasalah dengan sponsor Bapak Ibu. Ya karena mereka itu adalah wasilah. Nah, wasilah. Nah, biarkan sikapnya, ya doakan saja supaya sikapnya jadi lebih baik gitu ya. Nah, itu sikap. Terus sikap yang terakhir nih, yang terakhir, wah udah kelewat nih. Yang terakhir yang harus diperhatikan adalah bagaimana kita ini menjalankan bisnis ini punya sikap terhadap mitra atau calon-calon mitra. Ya, terhadap calon mitra.
Nah, kalau calon mitra kita ini ngajak debat kepada kita, kita nggak harus menang debatnya atau nggak harus dilayani debatnya. Ya, kita tinggal edifikasi saja mentor-mentor kita yang sudah sukses. Gitu. Karena kalau debat nanti akhir-akhirnya closing enggak, malah sakit hati iya. Itu ya, itu salah satu sikap kita. Nah, terus kita juga sikap kepada diri kita gimana? Baju kita rapi, ya. Nah, diulang lagi yang sikap, ya. Jadi sikap kita satu sampai, wah panjang kalau diulang lagi ya. Saya nggak nyatet juga. Tadi ada yang nyatet nggak? Silakan di ini ya, ditulis catatannya yang nyatet, boleh. Ya. Nah, hindari debat, betul, hindari debat. Nah, mungkin itu Bapak Ibu. Jadi tiga hal ini adalah kunci sukses. Kemudian kita kepada mitra kita. Nah ini, kita kepada mitra kita ini bukan bawahan kita Bapak Ibu. Ingat ya, mitra kita bukan bawahan kita, bukan karyawan kita tidak menggaji beliau. Kita ini tidak boleh merintah bawahan kita. Tidak boleh merintah mitra-mitra di bawah jaringan kita, tidak boleh. Ya, yang harus kita lakukan ketika nanti Bapak Ibu sudah punya banyak mitra, kan pasti insya Allah saya yakin yang hadir di Zoom malam hari ini akan menjadi leader, akan ya kita punya tanggung jawab untuk melayani atau menginspirasi mitra-mitra kita, bukan memerintah, apalagi mengekang, apalagi memaksa dan lain sebagainya. Ya, jadi insya Allah Bapak Ibu kalau jalankan etika-etika ini, sikap-sikap ini, Bapak Ibu akan menjadi mentor yang disenangin, mentor yang dibanggakan, dan insya Allah Bapak Ibu akan menjadi leader-leader yang peraih-peraih luxury ambassador. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jadi kesimpulannya, Bapak Ibu semuanya, Bapak Ibu akan jadi luxury ambassador. Jangan hanya memikirkan dapat rumahnya saja, tapi Bapak Ibu ketika menjadi luxury ambassador berarti Bapak Ibu sudah punya 3.000 kiri, 3.000 kanan. Yang itu adalah manusia, ya. Itu manusia. Manusia yang Bapak Ibu akan dilihat. Bapak Ibu akan ditanya. Bayangkan Bapak Ibu punya tembus luxury berarti Bapak Ibu sudah ada yang nanya 3.000 orang, 3.000 kiri. Apa yang akan ditanya oleh mereka? Yang akan ditanya bagaimana sistem bisnisnya, bagaimana produk ini, yang akan ditanya permasalahan-permasalahan di sistem jaringan dan lain sebagainya. Maka tugas Bapak Ibu sekarang mempersiapkan diri untuk menjadi luxury ambassador, dan ketika sudah siap Allah akan berikan luxury ambassador dengan sangat mudah kepada Bapak Ibu semuanya. Dan pastikan saran dari saya, sekarang sudah ada setiap hari Zoom meeting, jangan lewatkan sekalipun. Ya, jangan lewatkan sekalipun. Seolah-olah Bapak Ibu sedang ke sekolah, sedang kuliah, kuliah gratis, kuliah bisnis gratis. Ikutin terus Bapak Ibu. Nah, saran yang kedua, ketika training itu berbayar, public speaking berbayar, jangan mikir saya keluar uang. Ya, kalau kata Pak Anies Baswedan, ketika kita mengeluarkan uang untuk belajar, ini bukan pengeluaran, tapi investasi yang akan menjadi lipat ganda. Bayangkan dengan investasi 100.000, 200.000, 300.000, akan jadi ilmu yang menghasilkan miliaran. Itu yang harus kita pikirkan. Ya, saya dulu mengikuti training-training dari 2011, ada yang 1,5 juta, 3,5 juta, 7 juta, 19 juta. Saya tidak anggap sebagai pengeluaran, tapi investasi yang saat ini ya hasil dari investasi zaman dulu ya sekarang alhamdulillah di PTBS ini sudah hampir mencapai 10 miliar penghasilan saya. Ya, tentunya itu atas perjuangan training-training yang saya ikutin zaman lalu. Itu makanya teman-teman semuanya, saya yakin yang hadir malam hari ini adalah orang-orang yang luar biasa, orang-orang yang akan Allah takdirkan menjadi miliarder kaya berkah.